Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Bunyi firman Tuhan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, musuh terbesar bagi orang percaya adalah roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan. Tanpa kita sadari, di saat kita beraktivitas, dia selalu berjalan-jalan berkeliling untuk mengamat-amati, memantau, dan siap menerkam, seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya agar kita dapat mengalahkan kuasa si jahat yang tidak kelihatan. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Ya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau sehat, kita harus berolahraga. Kita harus makan teratur, berpikir yang positif. Kita harus cukup untuk beristirahat. Demikian juga halnya dengan iman rohani kita. Bagaimana kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita harus tetap kuat menghadapi masalah. Kita harus tetap teguh dalam Tuhan. Kalau kita punya masalah, persoalan, pergumulan, tantangan dalam kehidupan, janganlah masalah itu membuat kita lemah, menjadi kita tawar hati, membuat iman kita semakin menurun. Justru dengan masalah, kita tetap semakin kuat dalam Tuhan. Kita tetap semakin kuat dalam Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, tinggallah di dalam aku, firmanku dalam engkau. Tuhan Yesus mengatakan supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Walaupun banyak masalah, tantangan kehidupan yang kita hadapi, tetapi kita percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus. Mari Bapak Saudara, ketika kita punya masalah, bagaimana kita menghadapi tantangan, bagaimana kita bisa melawan kuasa-kuasa si jahat yang ingin selalu
mengganggu hati dan pikiran kita, yang selalu membuat kita tidak tenang. Kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita tetap kuat, bisa menghadapi masalah. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi, menang atas kuasa-kuasa si jahat. Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Allah, yaitu adalah firman Allah. Kita tidak bisa melawan iblis, setan, roh-roh jahat yang tidak kelihatan dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita. Ada orang yang kerasukan setan, dia menggunakan kekuatan setan, memanggil dukun untuk mengusir setan. Ini adalah suatu kebodohan, saudaraku. Ini adalah suatu kebodohan. Iblis itu hanya bisa diusir dengan kuasa firman Allah. Iblis itu hanya bisa diusir dengan nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Nah, kalau kita perhatikan, waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, ketika dia lapar, maka datanglah iblis mencobai Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti makananmu. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Jika engkau sujud menyembah aku, semua harta kekayaan dunia akan kuberikan kepadamu. Tetapi apa kata Yesus? Ada tertulis. Ada tertulis. Saudaraku yang dalam Tuhan, firman itu berkuasa. Firman itu hidup. Di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, ayat 4 sampai 5 maksud saya, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, kita percaya bahwa firman itu hidup, firman itu berkuasa. Firman itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Jadi untuk mengusir setan yang tidak kelihatan hanya dengan kuasa firman Allah, karena firman itu berkuasa dan hidup, yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa si jahat yang tidak kelihatan. Iblis itu hanya dapat diusir dengan nama Yesus, yang adalah firman Tuhan yang hidup. Yang ketiga, Bapak Saudara, bagaimana caranya agar roh-roh jahat yang tidak kelihatan dapat diusir, dilawan? Rasul Paulus mengatakan berdoa. Rasul Paulus mengatakan berdoa. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Markus 9 ayat yang ke-17, ya. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta pada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Di ayat yang ke-28 berkata, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus kepada mereka,
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi setan itu hanya dapat diusir dengan kekuatan doa. Doa dan puasa. Kita tidak dapat mengusir setan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan cara kita sendiri. Iblis itu licik, Pak Saudara. Iblis itu jahat. Dia tidak kelihatan, tapi dia melihat kita. Dia mengamati kita. Dia licik dan jahat. Dia berusaha untuk menghancurkan kita. Nah, roh-roh jahat itu orang yang kesurupan, orang yang kena kuasa-kuasa kegelapan. Itu dapat diusir hanya dengan kuasa doa. Itu dapat diusir dengan kuasa doa. Dan di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Saudaraku yang dalam Tuhan, berdoa itu penting. Berdoa itu bukan sekedar untuk diucap. Berdoa itu bukan hanya diucapkan dan enak didengar. Bukan hanya kata-kata saja, tetapi berdoa itu dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Berdoa itu harus dari hati kita. Saya percaya kalau hidup kita benar di mata Tuhan, kita yang selalu bersekutu dengan Tuhan, kita yang bergaul akrab dengan Tuhan, kita yang dekat dengan Tuhan, saya percaya doa-doa kita pasti didengarkan Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, mari saudara, bagaimana caranya kita untuk mengusir setan? Kita dapat mengalahkan kuasa-kuasa si jahat yang tidak kelihatan. Yang pertama tadi adalah tetap kuat dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus melawan kuasa iblis dengan firman Allah. Yang ketiga, kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya firman ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.